Canyoning atau disebut juga canyoneering merupakan kegiatan susur sungai atau ngarai dengan bermacam cara. Rappelling, berseluncur, hingga melompat. Di lereng selatan Gunung Slamet, teman saya menjadi yang pertama mengurai tali menyusuri ngarai Sungai Pelus. Dia nampak susah payah mengayun sambil meniti batuan. Oke, sekarang saya sudah ready, waktunya untuk turun. Let's do this! Ouch. Wow, licin banget batunya. Kepentok, sakit banget ini kaki saya. Hawa lembab di ngarai ini membuat batuan berlumut dan licin. Saya harus kuat menahan tumpuan supaya tidak kembali terpeleset. Ternyata lumayan sulit karena batunya licin dan juga ini harnessnya tuh kenceng banget di pinggang saya, jadi saya sambil nahan sakit. Terus berangsur turun, tubuh saya menjadi sejajar dengan jalur air. Ini saya berada persis di sebelah air terjunnya dan sebenarnya lumayan sulit untuk rappelling di sini karena struktur batuannya itu tidak rata. Semakin ke bawah, air yang jatuh semakin kuat menimpa tubuh. Ini saya sudah berada di setengah perjalanan. Airnya semakin deras terasa menimpa ke saya nih. Beberapa meter dari dasar, batu yang menonjol memperlebar jarak tubuh dengan tebing. Tidak ada pijakan, jadi terpaksa untuk landingnya saya harus dengan posisi menggantung. Molen, teman terakhir yang turun, sudah mengayun dengan tali. Akhirnya kita sudah turun semuanya dan akan lanjut menelusuri menuju ke Curug Putri. Yuk! Paparan cahaya matahari yang menyelinap dari sela-sela daun membuat batuan yang lembab menjadi semakin berlumut. Dengan langkah kecil, kami mulai menyusur ke hilir. Batunya licin banget dan berlumut. Dari tadi kita udah kepleset berkali-kali. Sekarang kami harus melewati cerukan yang menyempit. Kita sudah mau sampai di lokasi dan harus melewati jalanan sempit seperti terowongan. Dan karena lumayan ekstrim jadi harus menggunakan tali untuk berpegangan. Pegangan di titik ini hanya tali yang dipancang. Ini sekarang saya akan melewati jalur yang lebih ekstrim lagi. Jadi saya harus turun merosot ke bawah nih dengan menggunakan pengaman tali. Selain licin, bentuk batuannya rata sehingga tidak menyisakan celah untuk pegangan. Untuk bisa turun, beberapa kali kami bahkan harus bertumpu dengan badan. Jalur canyoning Sungai Pelus kurang lebih berjarak 5 km. Setiap titik, tingkat kesulitannya cukup beragam. Sebelum akhir penyusuran, ceruk kecil menjadi penghantar sebelum bermuara di cerukan yang lebih besar. Sekarang kita sudah mau memasuki finish, tapi sebelumnya kita akan main perosotan dulu di sini. Lalu kita akan lanjut dengan loncat-loncat. Let's go! Ya! Tebing yang menyempit menciptakan arus yang cukup kuat, sehingga mampu mendorong tubuh kami meluncur ke bawah. Walaupun kedinginan, saya tetap mau terus
Mengalir langsung dari mata air pegunungan, hawa air Sungai Pelus membuat badan kami menggigil. Selain bermain seluncuran, kita juga bisa cliff jump dari sini. Let's go! Meski tubuh sudah kedinginan, namun suasana alami di tempat ini seolah memaksa kami untuk lanjut menikmatinya. Seru sekali bermain suasana langsung di alam. Ikuti jejak saya, jejak foto! Terletak di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, Desa Guci, Baturaden, Jawa Tengah identik dengan selimut kabut. Saat musim hujan seperti sekarang, suhu di daerah ini akan semakin dingin serta kelembapan yang tinggi sehingga kabut akan semakin pekat. Berkendara menembus hutan merupakan pengalaman seru yang bisa dilakukan saat kita menjalani hari di daerah Guci. Hujan tidak menjadi penghalang, justru semakin meningkatkan tensi keseruan. Trek pertama yang akan kita lewati adalah sungai dan kita akan mulai memasuki hutan menelusuri kawasan lereng Gunung Slamet sejauh 8 km. Bersama komunitas Jeep Tani Rimba atau Tatamba, kami melibas jalanan berlumpur membelah hutan pinus. Sebagai hutan penyangga, kawasan Guci banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk bermacam aktivitas. Petualangan susur hutan dengan mobil Jeep seperti ini salah satunya. Kondisinya masih gerimis dan ini adalah saat yang tepat untuk memacu adrenalin karena jalanannya licin dan juga becek. Jadi saya akan mencoba untuk mengendarai Jeep ini melalui medan berikutnya. Berlubang sekali. Jangan, Mas. Semakin dalam masuk kawasan hutan, kanopi pohon semakin lebat menutup matahari sore yang terhalang kabut. Jalanan di sini tidak terlalu licin karena memang jalannya itu pasir. Tantangannya adalah ini tuh jalanannya banyak lubangnya, terus juga banyak turunan. Jadi harus bisa mengontrol dan juga licin kalau turunan. Rute sepanjang kurang lebih 8 km akhirnya berhasil kami tempuh. Kita sudah sampai di salah satu spot untuk bersantai dan ngopi-ngopi dulu nih sambil istirahat. Sekarang tiba waktunya menutup hari yang dingin dengan seduhan kopi khas Guci. Penelusuran kita sudah selesai dan ini teman-teman ngajakin saya untuk membuat kopi Arabica khas Guci di tengah kawasan hutan pinus. Hujan yang tidak kunjung reda semakin mendukung untuk segera mengecap kopi panas. Bener ya, kalau diseruput rasanya lebih berasa. Betul. Jadi nggak tergolong di satu lidah titik saja. Kebersamaan dan juga cita rasa kopi khas Guci menjadi penutup perjalanan saya kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
perahu ban kita terbalik dan hampir saya kesulitan keluar dan mencari udara pakai. Bangun tidur buka tenda disambut dengan panorama air terjun Bengkawah. Dan tempat ini akan menjadi titik awal petualangan saya selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Curug Bengkawah terletak di Desa Sikasur, Kabupaten Pemalang. Tingginya sekitar 20 meter. Air terjun ini sering juga disebut Curug Kembar karena memiliki dua aliran air. Saya sedang berada di bawah air terjun Bengkawah dan sebelum melakukan rafting kita akan melepas liarkan salah satu ikan endemik yaitu ikan dewa. Karena memang sudah banyak penangkapan masif untuk komersil, jadi populasi ikan dewa ini sudah mulai berkurang. Nah, semoga dengan melepas liarkan ikan endemik ini, alamnya bisa tetap lestari dan terjaga. Kita sudah melepas liarkan ikan dewanya, semoga mereka bisa tumbuh sehat dan juga tetap lestari di sini. Sekarang kita akan memulai rafting dan ini adalah satu-satunya rafting yang start point-nya langsung dari air terjun. Let's go! Selain panorama air terjun, Sungai Bengkawah juga menawarkan petualangan seru. Oke, kita akan memasuki jeram welcome, jeram pertama kita. Siap-siap! Hati-hati! Jadi bermain arung jeram ini, rafting selain bisa memacu adrenalin, tetapi juga bisa menikmati pemandangan yang bagus seperti ini. Semakin ke hilir, jeram yang kami lalui semakin panjang dan bergelombang. Kita melewati arung jeram dengan terbalik. Oh, masih ada. Beberapa kali perahu karet yang saya tumpangi terbentur batu dan berputar haluan. Di tengah perjalanan, cekungan yang lumayan luas menawarkan keseruan lain. Sekarang kita mau langsung merasakan sensasi body rafting sambil berpegangan tangan. Let's go! Airnya ternyata tidak terlalu dingin, jadi kita bisa menikmati kesegaran air di sini dan juga seru-seruan. Oke, ayo kita lanjut lagi. Wow, cukup bergelombang. Menjelang finish, skipper membuat sedikit kejutan. Memang tidak jarang kalau lagi rafting itu perahu ban kita terbalik dan hampir saya kesulitan keluar dan mencari udara pakai. Berhasil dan intinya harus tenang karena safety kita semuanya lengkap. Iseng, namun seolah mengingatkan kita agar sigap dalam menghadapi kondisi terburuk dalam olahraga rafting.
saya berkendara menuju Gunung Wangi yang berdiri di tengah hutan jati Kabupaten Pemalang. Halo. Sudah siap? Siap? Bersama dengan mahasiswa pecinta alam Universitas Pancasakti, kita sedang berada di tebing Gunung Wangi. Kita akan climbing di jalur baru dengan ketinggian sekitar 20 meter. Dan saya ditantang untuk adu kecepatan. Kita lihat siapa yang menang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beradu cepat memanjat tebing belum pernah saya lakukan sebelumnya. Apalagi di jalur yang masih asing seperti ini. Sementara yang akan saya hadapi adalah para pemanjat yang sudah paham dengan tebing batuan kapur ini. Ini Teli sudah kelihatan siap banget karena dia sudah hafal sama jalurnya. Jadi saya nggak boleh kalah. Bisa. Sambil menghitung waktu, saya berusaha mempelajari jalur yang nanti akan saya lewati. Satu menit, Le! 1 menit! Ale! Ayo, Le! Bisa! Adu cepat ini merupakan salah satu cara mengasah kemampuan yang biasa dilakukan mahasiswa pencinta alam ini. Hampir 3 menit, Le! Bulus. Jago-jago ngantong. Iya, gerakan. Nah, top. Nah, cakep. Lepas, tangan lepas. Telih, peserta pertama akhirnya berhasil top. 4 menit! Wow! Dia manjat cuma dalam waktu 4 menit. Saya udah jiper duluan sih, tapi nggak boleh kalah. Kita coba sehabis ini. Catatan waktu Telih kini menjadi tolok ukur saya untuk bisa lebih cepat. Sekarang giliran Antup yang akan naik ke atas. Kita lihat apakah dia bisa memecahkan rekor sebelumnya atau enggak. Udah siap, Tup? Siap. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo, Tup. Santai. Kanan, kiri. Kesulitan tebing ini sudah dimulai sejak awal pemanjatan. Selain tebing yang menonjol keluar, permukaan batu yang tajam juga memperkecil permukaan gesekan. Semangat, Tup. Ayo, 1 menit, baru 1 menit, Tup. Paksa. Nikono. Bener, Niki. Ya. Bisa. Nah. Naik. Nah, oke, nice. Aduh. Tup, santai. Hampir terjatuh ini. Antup itu sudah ada bilai di sini. Wes, sudah nyerah. Sudah menyerah. Oke, kita akan berhenti di 6 menit. Oke, boleh. Antup gagal finish. Oke, sekarang waktunya saya untuk naik dan mengalahkan rekor mereka semua nih. Awas kalian ya. Saya sebenarnya agak takut tapi tidak boleh terlihat lemah di depan mereka karena mereka ngeledekin saya. Jadi saya harus sampai top. Seperti yang saya perkirakan, tebing ini cukup sulit dipanjat. Baru 1 menit. Oh, Antup kalahin. Yuk. Ayo. Nah. Ayo. Tangan kanan di atas itu yang lubang. Tangan kanan aja, Mbak. Yuk. Tangan kanan. Permukaannya khas batuan kapur yang kasar dan tajam, sehingga sulit untuk menentukan tumpuan. Batuannya tuh kapur dan tajam jadi lumayan sakit di bagian jari. Nah, yuk. Itu. Nah, tangan kanan di atas lagi. Tangan kanan di atas lagi itu di atas pas, Aduh, lama ini. Aduh, lama.
Lama ini gimana ini? Ini gimana ini? Aduh. Bonus pemanjatan Gunung Wangi, dari tebing kita bisa melihat pemandangan yang cukup luas. Ini walaupun saya sudah kelelahan dan pegel banget, tetapi kalau ngeliat ke belakang, ini saya bisa melihat pemandangan 180 derajat Kabupaten Pemalang. Keren banget. Oke, semangat! Ayo, Pak. Ale. Oke, saya memutuskan untuk menyerah karena tangan saya sudah sakit dan pegel banget soalnya tajam batunya. Jadi saya akan turun. Puas kalian? Puas, Pak. Aduh. Kecewa. Catatan waktu 4 menit milik Telih tidak ada lagi yang mampu melampauinya. Antup dan saya bahkan tidak mampu beranjak hingga ke puncak. Lepas dari suasana penuh persaingan, sekarang kami beralih untuk meredakan rasa lapar. Setelah lelah kita panjat tebing, walaupun tidak memuaskan hasilnya. Sekarang kita mau menikmati sate kambing khas Tegal nih. Bertetangga dengan Kabupaten Pemalang, Kota Tegal dikenal dengan sate kambingnya yang khas. Saya sudah mencium aroma kelezatan sate kambing khas Tegal nih. Ini kayak udah matang deh. Salah satu ciri sate Tegal terletak pada sambalnya yang tidak memakai bumbu kacang, selain daging kambing pilihan. Bumbu yang digunakan cukup campuran kecap manis, irisan cabai rawit, dan bawang merah. Sudah jadi dan satenya sudah matang. Sekarang waktunya untuk makan. Ayo kita makan. Asapnya. Rasanya enak banget. Semua rasa lelah tadi terlupakan dalam sekejap. Sate kambing muda terasa semakin nikmat dinikmati dalam suasana camping. Sate kambing muda memang bikin nagih, nggak bisa berhenti nih makannya. Habisin ya? Nambah nggak sih? Nambah lah. Habisin. Tenaga sudah kembali terisi, saatnya kita beristirahat dan juga menikmati suasana di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habisin dong, habisin. Karena ini sudah masuk kawasan rehabilitasi dan konservasi, jadi seharusnya pelari nelayan ini tidak boleh menangkap ikan di sini. Terletak kurang lebih 3 mil dari garis pantai Larangan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah memiliki gugusan karang yang sampai sekarang masih bertahan di Laut Utara Jawa. Dengan menumpang rigid hull inflatable boat milik Pangkalan Angkatan Laut Tegal, saya bersama beberapa personel Angkatan Laut dan kelompok konservasi dari Universitas Pancasakti Tegal bergerak memecah ombak menuju lokasi yang dituju. Sampai di lokasi, manfaat terumbu karang sebagai rumah ikan dirasakan langsung oleh nelayan. Terbukti, titik pencarian puluhan perahu nelayan terpusat di kawasan konservasi. Meski penangkapan ini melanggar peraturan karena akan berdampak buruk bagi pelestarian terumbu karang. Karena ini sudah masuk kawasan rehabilitasi dan konservasi, jadi seharusnya pelari nelayan ini tidak boleh menangkap ikan di sini. Jadi kita sedang mengarahkan para nelayan untuk keluar dari area ini. Dan kalau dilihat dari banyaknya nelayan di sini, sudah terasa manfaatnya karena banyak yang melakukan penangkapan ikan di sini. Tetapi para nelayan ini memang tidak boleh berada di area ini untuk menjaga agar ekosistemnya tetap lestari. Traveling sembari memelihara alam menjadi tujuan perjalanan saya kali ini. Selain memeriksa pertumbuhan hasil transplantasi, saya juga akan menanam bibit baru. Ini dia modul yang akan kita
maka gunakan untuk transplantasi terumbu karang di bawah. Sudah siap, Pak? Oke. Kedalaman air di area gugusan karang jeruk berkisar 8 hingga 10 meter. Sayangnya, saat ini arus dasar sedang kuat, sehingga sedikit mengganggu pandangan. Kita sudah meletakkan mobilnya dan juga sudah melakukan transplantasi di kedalaman sekitar 3-4 meter, dan di bawah itu harusnya lumayan kencang sekali. Luas keseluruhan kawasan konservasi perairan Karangjeruk kurang lebih 238 hektar. 10 hektar lebih masuk sebagai zona inti, yaitu bagian yang dilindungi untuk menjaga habitat dan populasi sumber daya pesisir. Di luar zona konservasi, kondisi terumbu karang di area ini cukup memprihatinkan. Tidak hanya rusak, sampah domestik dan nelayan juga tercecer di dasar laut. Tadi kita ketemu ada sampah jaring yang menyangkut di terumbu karang. Jadi inilah salah satu alasan kenapa nelayan itu memang tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan di sini, karena bisa merusak ekosistem yang ada di bawah. Keberhasilan proses transplantasi terumbu karang salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan. Karang yang ditanam sebaiknya tidak asing dengan lingkungan baru, sehingga akan mudah beradaptasi. Iya betul, biar kondisinya sesuai dengan lingkungan. Jadi dia tidak perlu beradaptasi lagi. Betul. Kami melakukan transplantasi di zona rehabilitasi. Luas area ini hampir 3 hektar. Kondisi karang di bawah itu memang banyak yang rusak. Untuk mencari karangnya itu juga lumayan sulit, harus nyari agak jauh karena tidak terlalu banyak karang yang tumbuh di bawah sini. Selain satu-satunya kawasan konservasi yang masih bertahan di Laut Utara Jawa, keberadaan terumbu karang jeruk juga erat dengan peninggalan sejarah. Di tempat ini berdiri sisa tiang menara suar yang dibangun oleh Belanda. Besi berkarat ini sekarang menjadi alamat letak karang jeruk sehingga cukup mudah dikenali. Di belakang saya ini adalah mercusuar bekas peninggalan Belanda. Kita akan melakukan transplantasi di sekitaran area ini. Meski kondisi terumbu karangnya rusak, namun perairan Karangjeruk masih menyimpan kehidupan. Beberapa jenis ikan masih menetap di antara reruntuhan karang. Sebuah isyarat alam bahwa kawasan ini bisa pulih kembali. Kegiatan transplantasi kita sudah selesai. Semoga dengan kegiatan ini ekosistem bawah laut tetap lestari dan juga terus terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.